Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'da salamati dinina wa dunyana wa akhirana bniyati du'a wal qabul tamami kulli sulh salah sya'ni zahiran wa batinan dafi'atan likulli syarri jaribatan likulli qalbina wa dina musyrikin akbar. Allah yanawwir qulubana huda tuqal afwa wal mawdana ya dan Muhammadan fi syarrina ana bisa ya Sayyidina Qudna awliya adil balda من أحبار الدين ومن شفاء الكتاب وادنا أهل أولادنا ونمانا في سنة وإلى روحنا وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد وعلى أصحابه الكرام في سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه بأسراره في الدارين آمين. وفي بعض كتب الله المنزلة يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب وتكفلت لك برزقك فلا تتعب. يا ابن آدم اطلبني تجدني فإنك إذا وجدتني وجدت كل شيء وإذا فتك فاتك كل شيء فأنا أحب إليك من كل شيء. ابن آدم أنا الله الذي أقول للشيء كن فيكون. Para bapak, ibu-ibu, para saudara jamaah pengajian di Masjid Darussalam yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan pada kita semua, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan badan, sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini. Selain melaksanakan sholat subuh berjamaah, sekaligus kita duduk di majelis ilmu, niat iktikaf, niat memakmurkan masjid, niat silaturahim, yang mudah-mudahan apa yang kita amalkan semua ini diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Risalatul Mu'awanah di bagian akhir, ya, saya akan membacakan sebuah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Ramadan. Karena pada hari Kamis depan kita sudah masuk Ramadan, maka sebelum masuk Ramadan perlu ada persiapan-persiapan, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadhan khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Rasul kanjeng Nabi telah diberi umatku diberi 5 keutamaan yang besar yang tidak pernah diberikan pada nabi-nabi sebelumku. Ini menunjukkan betapa ya besarnya anugerah nikmat kita dipilih oleh Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena berkat kita dipilih jadi umat Nabi ini, Nabi kita Muhammad SAW, kita diberi oleh Allah keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Lebih-lebih di bulan Ramadan, ya, kita diberi keutamaan yang tidak pernah diberikan pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Ya, maka kita harus selalu syukur kepada Allah. Selain atas nikmat iman, kita dipilih jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Apa itu? Ya, yang pertama kata Nabi, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, idza kanat awwalu lailatin min Ramadan, yanzurullahu ta'ala ilaihim." Ya, yang pertama, apabila tiba malam pertama bulan Ramadan, ya, yanzurullahu ta'ala ilaihim, maka Allah memandang kepada semua umat Nabi Muhammad SAW, yaitu orang Islam yang tidak ada kufur, tidak ada syirik di hatinya. Itu umat Nabi dipandang dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Wa man nadharallahu ilaihi lam yu'adzibhu abada. Barang siapa yang pada malam pertama Ramadan dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat dan kasih sayang, maka tidak akan disiksa selamanya. Dan kita semua termasuk orang-orang yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat dan kasih sayang pada awal setiap malam Ramadan, awal malam Ramadan, ya. Ya, maka ketika kita tahu mendengar berita bahwa sudah masuk Ramadan, kita harus gembira sebagai ungkapan syukur karena kita bisa menjumpai Ramadan. Itu nikmat terbesar, ya. Jadi supaya kita ini dipandang oleh Allah, Allah senang, Allah ridho, maka kita ketika diberi kesempatan menjumpai Ramadan, dengar berita masuk Ramadan, kita harus menunjukkan gembira, ya. Ya, kalau malam Rebu itu, malam 30 itu ada ru'yatnya di mana-mana, di beberapa tempat. Kalau ada yang kelihatan, ya, walaupun di satu tempat itu sudah cukup dibuat mengumumkan awal Ramadan, ya. Tapi kalau semua tim-tim ru'yat itu tidak melihat, maka Ramadan mulai malam Kamis. Jadi yang penting ketika kita dengar masuk Ramadan, kita harus menunjukkan gembira supaya Allah senang. Dikasih Ramadan gembira. Pun sampai, ya, ada kadang-kadang orang itu ketika dengar pengumuman Ramadan susah. Waduh, menis gak iso sarapan, ya. Jangan, justru kesempatan orang itu, apalagi tidak pernah puasa sunnah, ini kesempatan kita disape oleh Allah supaya ya, hidup ini, ya, sekali-sekali kita harus meninggalkan, ya,
kenikmatan dunia, karena suatu saat pasti akan berpisah dengan kenikmatan itu ya. Kadang-kadang orang belum mati saja sudah tidak boleh, kalau tidak boleh makan ini, tidak boleh, maka kesempatan Ramadan untuk melatih itu ya, itu kudu syukur. Dan jangan kita melihat diri kita, tapi lihat Allah yang menguatkan kita. Jadi sing marai kuat poso niku bukan makanan, bukan, tapi Allah ya. Maka jangan sampai ya terus ketika datang Ramadan terus gak seneng karena gak iso sarapan, gak iso mangan. Apalagi mungkin wong sing biasa ngebes rokokan niku kadang-kadang gak rokokan dulu gak kuat. Nah niku justru harus syukur, alhamdulillah kapan meneh aku ya kati meninggalkan nafsu dalam merokok, padahal suatu saat pasti akan meninggalkan hobi itu ya. Sehingga kalau terbiasa 1 bulan itu suatu saat ya tidak boleh, ini biasa sebab sudah terlatih itu. Kalau kudu ngetokno seneng kata lo, jangan sampai ya susah, karena Ramadan itu kesempatan besar untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya, kadang-kadang ada orang gembira tapi bukan karena masalah kebaikan Ramadan, kadang mungkin karena Ramadan ya laris dodolane, mungkin aku iso dodol takjilan. Bungae pun krana niku ngoten lho. Bunga krana amal-amal kebaikan semua dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Dalam hadis ya, barang siapa yang melakukan amal wajib di bulan Ramadan maka membandingi 70 wajib di selain Ramadan. Jadi misalnya sholat subuh, sholat jamaah yang paling afdal sholat subuh jamaah, itu di Ramadan sekali sama dengan sholat subuh 70 kali di selain Ramadan. Jadi makanya lek ana wong Islam Ramadan kok sik males jamaah waktu iki nemen adalah ya. Allah sampai meningkatkan pahala satu kewajiban ya sama dengan 70 kewajiban ya. Itu kok masih malas ya. Terus ya, barang siapa yang mengamalkan amal sunnah, kata sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat taraweh, sholat sunnah atau amal-amal sunnah yang lain, itu dicatat oleh Allah seperti orang melakukan amal wajib ya. Padahal kalau bulan Ramadan kita niku sholat sunnah ping 70 itu baru saged ganteni satu kewajiban yang mungkin terlak ya, biar tahu ditinggalkan atau mungkin sholat gak sah, mungkin itu bisa ditutup dengan 70 sholat sunnah. Tapi Ramadan satu sholat sunnah itu ya seperti sholat wajib ya. Iku makanya ya mbak ya, kalau orang itu Ramadan kok sih malas, wah nemen lek Ramadan lagi malas, apalagi bukan Ramadan itu. Sampai wonten hadis, man adraka Ramadan falam yufar lahu ab'adahullah. Barang siapa ya, malaikat Jibril rawuh teng Kanjeng Nabi. Bahkan waktu itu Nabi pas naik mimbar mau khutbah, Nabi mengatakan amin. Naik yang kedua amin, naik mimbar yang ketiga amin. Para sahabat penasaran, kok gak koyok biasai, kok Nabi naik mimbar kok mengucapkan amin 3 kali. Setelah selesai sholat sholat, ada yang bertanya, kenapa Nabi panjenengan ya tadi naik mimbar kok mengucapkan amin. Uyo, sebab pas saya naik itu datang malaikat Jibril diperintah oleh Allah mengatakan, ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yufar lahu ab'adahullah, qul amin. Jadi Gusti Allah, sapa sing menangi Ramadan kok gak oleh pengapurane Allah, wong iku wis nemen dijauhkan dari rahmat Allah. Gak omas Gusti Allah, gak direken. Sampean ngucap amin Nabi Muhammad, dikan ngamini Nabi amin ya. Yang kedua
man adraka walidayhi wa lam yudkhilahul jannah ab'adahu Allah. Wa qul amin. Siapa yang menjumpai sik menangi wong tua loro urip terus gak iso nglebokno awake nang swarga, artinya kok gak bakti nang wong tua, ya, sampai wong tuane mati gak bakti, wah wong iki dijauhkan karena kesempatan untuk mendapatkan surga dengan bakti sama orang tua, ya. Tapi walaupun orang tuanya sudah wafat, masih ada kesempatan bakti sama orang tua, ya, karena orang mati itu tidak mati, hanya pindah alam, ya, yaitu dengan mendoakan, mohonkan ampunan, termasuk kita melakukan amal-amal yang baik di dunia ini dilaporkan pada orang tua yang sudah mati dan mereka senang. Begitu namanya membuat ridho orang tua yang sudah di alam kubur. Terus amin yang ketiga kata Nabi, ya, malaikat Jibril datang. Ya, barang siapa yang nama engkau disebut, ya, di sisinya kok tidak baca selawat, wong ini apa? Dijauhkan dari rahmat. Sampai mengucap amin Nabi Muhammad. Nabi mengatakan amin, ya. Itu walhasil. Jadi Ramadan itu luar biasa nikmatnya. Jadi sampai disebut, ya, Ramadan itu bulan ampunan, ya, bulan pengampunan, ya, selama setahun. Allah niku saking cintanya kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, selalu diberi kesempatan membersihkan dosa, ya, ya, setiap hari, setiap minggu, setiap tahun. Jadi setiap hari dengan sholat 5 waktu. Kalau orang benar-benar menjaga sholat 5 waktu, dijamin bersih dari dosa, ya. Sampai digambarkan oleh Nabi, orang yang sholat 5 waktu dijaga betul, seperti di depan pintu rumahnya ada sungai yang bersih, jernih, benar besar. Setiap hari orang ini mandi di sungai itu 5 kali sehari. Kata Nabi, apa kira-kira si ono kotoran pada badannya? Sahabat, tidak mungkin Nabi, atus ping 5. Nah, begitulah sholat 5 waktu itu kalau dijaga, ya, bisa membersihkan dosa yang terjadi di sehari semalam itu. Tapi, ya, mungkin ada dosa-dosa yang tidak bisa ya, bersih dengan sholat-sholat. Allah masih menghadirkan hari Jumat itu, ya, melebur dosa seminggu, ya. Apa malih kita saged maca surat Kahfi, sangat dianjurkan malam Jumat atau hari Jumat itu, ya, bisa membersihkan dosa, menjaga sampai Jumat depan, terus mendapatkan cahaya sampai tembus teng Ka'bah. Benar-benar rumah itu bercahaya, dari orang itu ada cahaya yang sampai ke Al-Baitul Atiq, ya, kata Nabi demikian. Tidak cukup setiap hari dicuci dosa kita dengan sholat 5 waktu, dengan setiap Jumat, ya, hadirnya Jumat. Setiap Ramadan kita dicuci oleh lagi dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Itu apa? As-shalawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair. Ya, sholat 5 waktu Jumat, Jumat yang 1 sampai Jumat berikutnya, Ramadan yang 1 sampai Ramadan berikutnya adalah merupakan pelebur dosa, dari apa yang, ya, dosa yang terjadi di antara keduanya. Itu yang harus disyukuri, kata lo kita, ya. Jadi ketika mendengar, ya, tiba bulan suci Ramadan, kita kudu nduduno bunga karena ini nikmat terbesar. Yang kedua, ya, supaya benar-benar kita ya, terbukti gambaran kita memasang niat-niat yang baik ketika dengar, ya, maka berdasarkan keputusan ya, isbat maka malam ini sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Niku selain kita nduduno bunga, terus kita memasang niat-niat yang baik, memasang niat-niat yang baik. Napa kok ngoten? Sebab satu, ya,
ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Orang masih niat baik, masih niat sudah dicatat satu kebaikan niatnya. Jadi misalnya orang alhamdulillah bisa menangi Ramadan, saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh, saya niat ya sholat ya jamaah, sholat taraweh sebulan penuh ya, saya niat ya selama Ramadan ya tidak ngomong yang tidak baik ya, saya niat menjaga lisan, saya niat menjaga itu apa, sejak niat itu sudah dicatat satu kebaikan apa, niatnya 100 ya dapat apa, kebaikan 100 berkat niat itu ya. Yang kedua, niat yang baik itu akan menghadirkan pertolongan Allah. Dan kapan niat temenan ya Allah nulungi katanya. Sehingga senajan mungkin ya gak tahu poso sunnah, mungkin pekerja berat kuatan, tapi selama orang itu niat betul sungguh-sungguh pasti diparingi kuat karena Allah. Jadi sing mari kuat poso niku bukan makanan tapi pertolongan Allah. Jadi makanya orang tidak boleh, waduh rasanya gak kuat, jangan lihat diri kita, lihatlah Allah yang menguatkan ya. Bukti ini banyak itu orang kadang-kadang nggak sahur, kadang-kadang pekerja berat ya, kadang niku jamaah anu niku sing ngaji, kalau nggak ada salah guru ngaji tunggu itu puasa sunnah setiap hari, padahal pekerja berat, poli bangunan puasa. Karena apa? Karena memang diniati. Terus apa? Yang menguatkan itu bukan makan tapi Allah. Makanya kadang-kadang ana wong ya poso saking wedine engko luwe sahur akeh. Kadang-kadang jam 09.00 isu wis mokel ya. Niku duduno bukan makanan itu ya. Kadang-kadang ono arek SD kadang-kadang enggak sahur, poso ya kuat ya. Itu menunjukkan yang membuat orang kuat puasa itu tidak semata-mata makanan, walaupun tetap sunnah sahur itu sunnah, walaupun dengan seteguk air, walaupun dengan beberapa suap sunnah. Tapi ya apa? Ya, yang menguatkan orang puasa itu Allah ya, supaya ditulungi Allah, niat ya, nah, itu keuntungan besar bagi orang yang selalu masang niat ya. Wonten sebuah dawuh pun ulama, man fataha ala nafsi baba niyatin hasanah fata'allahu lahu 70 baban minat taufiq. Barang siapa yang membuka untuk dirinya satu niat baik, aku niat puasa Ramadan 1 bulan penuh, walaupun tetap setiap malam harus niat, cuma di awal itu kita sudah apa? Niatnya, saya niat tarawih 1 bulan penuh, saya niat menjaga lisan, saya niat menjaga apa? Sebab ya hakikat puasa itu tidak sekedar apa, tidak makan, tidak minum, tapi hakikat puasa itu tidak maksiat. Makanya kata ulama diantaranya Imam Ghazali mengatakan puasa itu ada 3 tingkatan. Ada saumul awam, posone wong awam, wong umum ya, pokoknya yang penting bengi niat poso, terus mulai subuh gak mangan, gak ngombe, gak melakukan perbuatan sing batal poso, ya wis diarani poso ya. Walaupun mungkin ya si gak joko lesan, kadang-kadang si melakukan perbuatan itu puasa umum ya. Yang kedua puasa khusus, puasa ini wong soleh, kita kalau bisa minimal dadi wong sing niki ngaten ya, selain niat malamnya niat puasa ya, puasa Ramadan, niat puasa Ramadan itu wajibnya. Terus ya tidak makan, tidak minum mulai subuh sampai maghrib ya, tidak melakukan perbuatan yang membatalkan puasa, juga tidak apa ya, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tidak ngomong sing mboten sae ya. Itu ya, sebab ada sesuatu yang membatalkan apa puasa itu, sehingga orang punya utang puasa, ada puasanya gak batal, cuma ganjarannya entek ya, pahalanya ndak ada.
Apa diantaranya dalam hadis Nabi, khamsun yufattirna shaim, ono 5 perkara sing iso mbatalno nilai ibadah puasa entek kalau ganjarane. Ya nomor 1 al-kadzib, goro, yang poso-poso goro. Ya kalau ganjarane adalah. Ya. Terus apa? Al-ghibah, poso-poso ngerasani wong. Ya poso ini sah, pokoknya gak mangan kamu, cuma pahalanya ndak ada. Ya. An-namimah lebih anu lagi apa? An-namimah adu-adu, memfitnah, itu lebih berat lagi. Terus apa? Ya, al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Terus ada an-nadharu bisyahwatin, memandang ya sesuatu dengan syahwat, dengan apa? Ya kepingin, iki kepingin itu yang harus dihindari supaya kita niki meningkat. Nah, bukan hanya puasa umum tapi puasa khusus itu. Niku ya perlu nih kita ya setiap ketika kita dengar masuk Ramadan, kudu pertama bunga, terus yang kedua kita niat aku niat iki sing api-api ya. Sampai di zaman Nabi, wonten Nabi membanggakan salah seorang sahabat. Namanya sahabat Abi Dhamdham. Nabi bersabda, "Ayajizu ahadukum an yakuna mithla Abi Dhamdham?" Kata Nabi, apa kalian tidak bisa jadi seperti sahabat Abi Dhamdham? Ya, para sahabat ya kaget, kok hebat sahabat ini. Ketika ditanya, apa Nabi kelebihan Abi? Dia ini setiap malam niat, saya niat ini, saya niat ini, saya niat ini, saya niat ini, saya niat. Termasuk saya niat memaafkan kesalahan orang. Ya Allah, ya siapapun yang berbuat salah, mungkin apa istri, suami, atau anak, atau menantu, atau teman, atau tangga, siapa berbuat salah kepada saya, ya saya sejak sekarang niat memaafkan, saya niat sabar, niat ridho. Hebat itu Bapak. Sebab memang Ramadan itu bulan sabar, bulan orang harus latihan sabar dalam segala hal. Nah, tapi bukan berarti apa ya kok pas Ramadan, poso Ramadan dijak rasan-rasan, ojo ngerasani wong saiki kok mari tarawih ya nang omah. Bukan begitu, sama apa intinya puasa itu adalah meninggalkan maksiat ya. Makanya nalika di zaman Nabi wonten tiang kali pas awan-awan itu montang-manting tengi loro, dilaporkan sama Nabi. Apa boleh mokel Nabi? Nabi dikasih tahu oleh Allah bahwa orang ini kena dampaknya ngomong sing elek, ngerasani wong. Sebab kata Allah, wong sing ngerasani wong itu padha karo mangan daginge dulure dalam keadaan bangkai. Akhirnya Nabi ngambil mangkok suruh muntah. Ini kon muntah ini, muntah daging wungkul. Daging wungkul apa? Ditampakkan oleh Allah. Akhirnya Nabi bersabda, huma somata amma ahallallah wa aftarata amma haramallah. Ya. Dua orang ini kata Nabi puasa dari sesuatu yang aslinya halal, yaitu mangan ngombe kan asalnya halal, cuma berhubung Ramadan ya haram gak oleh ya. Tapi ngerasani wong apakah itu Ramadan gak Ramadan, pas puasa siang atau malam haram ngoten. Dadi lek wong gak mangan gak boleh poso tapi ngerasani wong padha karo poso dari sesuatu sing halal, mokel dari sesuatu sing haram ya. Itu apa ya. Maka benar-benar Ramadan itu kita harus latihan apa sabar dalam meninggalkan perbuatan yang tidak baik. Nah, itu sahabat Abi Dhamdham niku ngoten ya, marang niat saya niat ini termasuk aku niat ya tidak akan berbuat jelek kepada siapapun. Saya niat memaafkan kesalahan siapapun ya. Berhubung wis diniati ngoten lho. Dilala kersane Allah, ditulungi Allah. Walaupun besoknya ada orang perbuatan apa yang umumnya orang jengkel, marah, dia tidak marah sebab wis niat.
ditulungi Allah niku pentingnya niat ya. Umpama ndak ono kejadian wong sing nyalai, tetap sudah dapat pahala memaafkan kesalahan orang. Jadi kalau panjenengan lek kepingin umur barokah, waktu barokah, banyak kebaikan, niku sing akeh niat-niat setiap hari masang niat-niat yang baik, terutama Ramadan terutama. Ya, termasuk apalagi kalau orang itu mungkin punya kebiasaan yang jelek-jelek itu butuh niat meninggalkan yang jelek itu ya, sebab ketika niat sungguh-sungguh ditulungi Allah, lek wis ditulungi Allah gak ono sesuatu sing angel, sing apot ndak ada. Itu ya keutamaan pertama yang harus kita yang paling penting ngoten pas kita dengar datang malam pertama Ramadan kita kudu nduduno bunga. Yang kedua kita masang niat yang baik ya, supaya sejak niat itu sudah dicatat kebaikan-kebaikan yang kita niatkan. Yang kedua kita ditulungi Allah ya, apalagi bulan Ramadan itu bulan mustajab kalau kita doa ya. Bon, yang kedua kata Nabi, fa inna khulufa afahim hina yumsun atyabu indallahi min rihil misk ya. Bau mulut wong sing poso ketika sore hari lebih harum di sisi Allah daripada bau misik. Maksudnya saking cintanya Allah nang wong sing poso niku lho. Sampai mestine abab lek suwe gak mangan gak ombe kan gak enak. Tapi itu di sisi Allah lebih harum daripada bau misik. Sebab apa? Wong iki gak mangan gak ombe karena ya takut kepada Allah. Karena apa? Ya, masuk diwian kano sopo-sopo ya. Di kamar mandi ada air kan ndak berani ngombe titik gak wani, ono jajan gak wani karena niku yang buat orang harum wangi ya. Makanya lek ono wong poso kok goro atau poso ngomong itu ndak ada harum sama sekali, ndak ada sing ono basin ya. Bab wonten hadis idza kadzdzabal abdu kizbatan tanaha anhul malak milan minnat lima yakhruju min fi. Apabila orang itu berbohong sekali bohong goro pisan niku malaikat ya, malaikat rahmat menjauh sak mil, malaikat rahmat ya sak mil 2 kilo atau lebih. Kenapa? Saking basine abapi wong sing goroh niku malaikat menjauh sak mil ya. Apalagi Allah wong malaikate gak gelem gitu ya Pak ya, cuma gak diketokno teng dunya ngoten lho. Lek menungso ya pokoknya mari ngrasani wong mari goro ya, pokoknya mari sikatan wis ya gak ambu. Padahal ya bagi Allah, bagi malaikat ya bukan itu, tapi ya bau busuk itu karena dosa, karena ucapan yang tidak baik ya. Itu saking cintanya Allah kepada orang yang puasa betul tadi itu apa, sampai bau mulutnya di sisi Allah lebih harum daripada bau misik. Minyak manyingi misik itu minyak yang paling hebatnya. Atas dasar ini menurut umumnya para ulama mazhab Syafi'i makruh kita niki gosok gigi kalau sudah zuhur. Kalau sebelum zuhur tidak masalah, tapi kalau sudah zuhur makruh. Makruh itu tidak disenangi ya, walaupun ya tidak batal, pokoknya syukur boten jilek katan ya, tapi makruh karena hadis tadi itu bau mulut orang puasa itu di sisi Allah lebih harum daripada bau misik. Terus yang ketiga, fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yawmin wa lailatin. Sungguhnya seluruh malaikat sak pira jumlahe tidak bisa dihitung. Triliunan malaikat itu setiap siang dan malam memohonkan ampunan untuk umat Muhammad. Ya lulus puro. Ya. Itu apa? Anugerah Ramadan itu ngoten ya. Kata Nabi, malaikat-malaikat semua memohonkan ampunan untuk umat Muhammad siang dan malam. Yang keempat, wa innallaha ya'muru jannatahu fayaqulu laha. Allah setiap hadir Ramadan menyuruh surganya dan Allah berfirman pada surga itu,
ista'iddi wa tazayyani li ibadi au syaka an yastari'u min ta'bid dunya ila dari wa karamati. Kata Allah kepada swarga. Jadi swarga itu makhluk bisa dijak ngomong. Jangankan swarga ini, apapun tanaman-tanaman, apa batu-batu apa sebenarnya bisa dijak ngomong. Cuma kita sing mboten paham. Kalau Nabi ya paham suaranya apa ya, hewan-hewan apa pohon-pohon ya. Itu swarga didhawuhi kalian Allah. Swarga, siap-siap berhias diri dengan sebaik-baik perhiasan di Ramadan ini untuk menyambut kehadiran umat Muhammad yang puasa. Sebab mereka sudah hampir istirahat dari kepayan di dunia. Dunia itu tempatnya kepayan susah. Tapi mai istirahat menuju nang awamu ya. Begitu. Atas dasar ini maka Nabi bersabda, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Swarga itu kangen, rindu kepada 4 golongan orang. Satu ya, tahlil Quran. Orang yang senang membaca Quran itu dikangeni swarga. Itu oleh kepingin dikangeni swarga sing seneng maca Quran, terutama dalam suasana Ramadan ya. Karena Ramadan itu bulan diturunkan Quran ya. Terus yang kedua, wa hafizil lisan, wong sing jaga lisan. Pokoknya iso jaga lisan mesti dikangeni swarga, pasti swarga ya. Ya, maka terutama Ramadan kita kudu poso lisan dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, swarga rindu kepada orang yang senang memberi makan orang yang lapar ya. Maka di Ramadan kita disuruh memberi takjil. Orang puasa itu pahalanya besar sekali. Lek ngakei buka wong ya 10 yo di samping dapat pahala puasa, dapat pahala puasa orang 10 itu ya. Begitu ya. Kita dianjurkan terutama ya Ramadan itu sing loman ya. Terus yang keempat ya, yang dikangeni swarga wasaimina fi syahr Ramadan. Orang-orang yang puasa Ramadan itu dikangeni surga rindu namanya. Terus yang kelima, keutamaan yang diberikan Allah untuk umat Muhammad di bulan Ramadan, wa idza kana akhirul lailatin min Ramadan wa barallahu lahum jami'a ya. Apabila tiba malam terakhir Ramadan, Allah mengampuni dosa umat Muhammad semua. Terus sahabat wonten sing kangelet, "Hiya Lailatul Qadar." Napa niku Lailatul Qadar Kanjeng Nabi? Oh, bukan ya. Tidakkah Anda melihat kalau ada orang bekerja ya, kalau sudah selesai pekerjaannya akan dibayar ya. Kerja nopo, mari kerjanya kan dibayar. Nah begitulah umat Nabi Muhammad SAW sak mari ini menyempurnakan puasa Ramadan dikasih bayaran Allah. Tapi bayarannya duduk dunia, tidak ada artinya. Dunia seisinya tidak ada artinya karena mati ditinggal, kiamat entek. Maka buruan yang diberikan oleh Allah yang paling di sepuro dosa itu segala-galanya. Jadi wong di sepuro dosa itu nikmat terbesar. Maka dalam suasana Ramadan ya kita sangat dianjurkan untuk selalu banyak istighfar, banyak istighfar, banyak istighfar. Dalam hadis ya perbanyak di bulan Ramadan itu 4 hal. Syahadatu alla ilallah, satu syahadat ya, la ilallah, asyhadu alla ilallah. Karena ini yang bisa menguatkan iman. Yang itu semakin kuat imannya, semakin enteng ibadah ya. Ucapan la ilallah itu akan membersihkan ya, hati dari dosa dan menguatkan iman. Yang kedua, wa tastaghfiru lahu, jika banyak-banyak istighfar di dalam suasana Ramadan ya. Makanya terus yang ketiga, kalian mohon surga dan berlindung dari neraka. Biasanya dalam suasana Ramadan kita bikin memperbanyak asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu diperbanyak ya, bukan hanya habis tarawih 3 kali, tidak hanya itu, nganggur-nganggur baca itu, sambil nunggu buka puasa baca itu, diperbanyak. Itu pesan Nabi ya. Udah
Jadi ya, digambarkan kata Nabi, tidakkah Anda ya, melihat kalau ada orang bekerja ya, pegawai atau buruh, kalau sudah bekerja kan dibayar. Begitulah orang-orang mukmin umat Muhammad yang puasa Ramadan selesai dibayar, tapi bayarannya duduk dunia kalau apaan? Bukan uang triliunan, tidak ada artinya, tapi diampuni dosa itu segala-galanya. Nah, lewang wis disepuro dosa pasti apa? Digampangno urusane, diilangno sumpeke, pasti apa? Ya, apa? Mati ya, tidak ada siksa. Ya, itu mendapatkan ampunan dosa itu ya lebih berharga daripada ya mendapatkan dunia sisnya. Makanya ya upahnya tidak dunia tapi diampuni dosa. Itu diantara 5 keistimewaan yang khusus oleh Allah diberikan untuk kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan 5 keistimewaan itu dan juga keutamaan-keutamaan yang lain di bulan Ramadan. Mugi-mugi kita dipun paringi sehat lahir batin, saged menyempurnakan ibadah-ibadah Ramadan, dan mudah-mudahan semua dipuntrami kalian Allah SWT, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa orang tua kita, dan sewaktu-waktu kita dipanggil menghadap Allah dalam kondisi iman, Islam, dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi. Rabbana zalamna anfusana in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi zidna 'ilman nafi'an. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة.